104,6 FM kita balik lagi dalam obrolan pagi bersama pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Buleleng pada edisi Jumat 3 Februari 2017. Pada sesi ini, rekan Rangga, kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran, masukan, pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. PASI Buleleng menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-13 di Kabupaten Gianyar. Silakan sampaikan saran, masukan, pendapat Anda melalui pesawat telepon di 23455. Sekali lagi di 23455. Kami bersama pengurus PASI Kabupaten Buleleng. Sambil menunggu penelpon Pak Sebakat dan juga Pak Sudiade, kita kembali ngobrol seputar persiapan PASI Kabupaten Buleleng menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-13. Ya, Pak Gega, ada beberapa persoalan klasik yang sering muncul karena pekerjaan, kemudian karena sesuatu dan lain hal. Akhirnya para atlet mengundurkan diri sebagai atlet dan memilih hijrah ke kabupaten yang lain. Nah, bagaimana persoalannya di PASI Kabupaten Buleleng? Terima kasih Bang Wirat. Ini sebenarnya permasalahan klasik dari dulu, tapi syukur alhamdulillah kemarin anak kami kita sudah diberikan rekomendasi dari KONI yang sudah sekarang sebagai pegawai di Pemkab Buleleng. Kedepannya keinginan kami dari Pemkab PASI Buleleng, atlet-atlet kami terutama yang berprestasi itu supaya diberikan kemudahan untuk akses sebagai pegawai lagi dari KONI sendiri supaya bisa juga memberikan rekomendasi dan motivasi dorongan sehingga atlet-atlet kami bisa diterima bekerja di Pemkab lah sebagai kontrak ataupun pegawai apalah namanya, sehingga tidak terjadi hal yang klasik dialami oleh Pemkab yang lain, ada atlet hijrah pindah ke kabupaten lain atau berhenti. Itu keinginannya seperti itu. Mudah-mudahan nanti dari KONI bisa memberikan semacam rekomendasi dan menyambungkan ke Pemkab nanti sehingga atlet kami memiliki peluang kerja lah, memiliki masa depan lah sehingga untuk ke depan bisa membela Buleleng yang kita cintai. Ya, kita ke Pak Sudiade kembali. Pak Sudi, terkait dengan keberadaan atlet yang ada di Kabupaten Buleleng yang dipersiapkan nanti Pekan Olahraga Provinsi Bali. Ini murni atlet lokal Kabupaten Buleleng atau mungkin ada atlet yang hijrah dari luar kabupaten sehingga bisa memperkuat Buleleng? Terima kasih Pak Dut. Sementara untuk atlet-atlet kami yang bina yang sebanyak 22 ini sebagai tim bayangan yang nantinya akan jadi tim inti nanti dari untuk Porprov 2017 di Gianyar, semuanya ini atlet lokal, tidak ada atlet hijrah dari kabupaten lain atau ada atlet istilah dulu ada atlet bodong dari wilayah provinsi, tidak ada. Ini semuanya atlet lokal dari Kabupaten Buleleng, dari hasil seleksi dari tingkat porseni sampai ke jurkam. Demikian Pak. Memang hasil pembinaan Buleleng. Iya. Nah, kemudian di luar atlet bayangan ini tentu ada atlet-atlet semacam pelapis itu Pak. Itu memang sudah diciptakan di PASI Buleleng. Benar. Untuk kami di sini untuk memotivasi atlet-atlet yang lain, kami memang sudah dari tim sudah membentuk tim atlet bayangan dan juga sudah yang mana tim lapis 1 dan lapis 2 karena di sini kadang-kadang terjadi cedera seperti itu, walaupun karena di nomor atletik itu maksimalnya hanya boleh mengikuti 2 nomor untuk 1 orang. Nah, sehingga kami di sini tetap mempersiapkan istilahnya cadangan tim-tim bayangan ini supaya ada. Yang saya takutkan nanti mendadak anak-anak ini ada dapat pekerjaan, dia mengundurkan diri, sehingga ini tim bayangan inilah yang sebagai perekrut yang selanjutnya. Demikian Pak. Ya. Oke, kita kembali ke Pak Gega terkait dengan target Pak Gega. Tadi disampaikan pada Porprov kemarin 3 emas, 5 perak, 2 perunggu. Untuk di Gianyar sendiri, kira-kira berapa emas, berapa perak dan berapa perunggu yang akan dipatok oleh PASI Kabupaten Buleleng untuk bisa menciptakan Buleleng tetap pada peringkat ketiga? Oke, terima kasih Pak Irat. Ini memang kita mempunyai keinginan
mudah-mudahan di Poprov Gianyar 2017 ini ada peningkatan perolehan medali. Untuk di medali emas, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lagi menjadi 5 emas. Dua tambahan dari nomor iya. Ini sangat sangat real, karena di nomor lari jarak menengah itu karena pesaingnya mungkin sedang mengikuti pendidikan, sehingga bisa kita motivasi atlet kita untuk bisa meraih di nomor jarak menengah tambahannya lagi 2 emas. Kemudian untuk perak, sebenarnya ini sudah luar biasa peraknya kemarin di Poprov kemarin itu sudah 5 perak, itu hanya ada 1 peluang, mungkin mudah-mudahan untuk di perak ini kita targetkan di lompat tinggi Pak Upi ya. Mudah-mudahan Niki di lompat tinggi kita memperoleh tambah lagi menjadi 6 perak. Ya. Kemudian untuk di perunggu ada beberapa atlet memang yang kemarin tadi disampaikan, atlet pelapis kita di Pasi, kita targetkan tambahan lagi 2 sehingga menjadi 4 lah. Sehingga target kita menjadi 5, 6, 4, 5 emas, 6 perak dan 4 perunggu, sehingga mudah-mudahan dengan perolehan target kami ini Buleleng masih tetap bercokol di peringkat 3, Pak. Keinginannya seperti itu. Ya, oke. Baik, Mitra 104,6 FM, kami masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan saran, pendapat, opini melalui pesawat telepon di 23455. Sekali lagi 23455, bukan 23551. Oke. Pemantauan terus dilakukan Pak Gegel ya. Tadi disampaikan bahwasanya di nomor jarak menengah terpantau bahwasanya pihak lawan akan mengikuti pendidikan. Ini gimana bisa diketahui bahwasanya pesaingnya tidak akan ikut dalam pekan olahraga provinsi nanti? Ini begini Pak, kita kan sering ketemu nanti di event-event di provinsi, baik di lomba-lomba 5K, 10K ini ya. Dari teman-teman ini misalnya si A, si Ketut itu misalnya masih mengikuti pendidikan, tidak ikut nanti di Poprov 2015. Wah, ini peluang sangat besar ini. Karena sering ketemu di lapangan ini, mengikuti event-event kejuaraan di provinsi, baik di kabupaten yang kemarin di Tabanan, Gianyar, kemudian di Klungkung, Karangasem, itu terus ini berputar ini. Kita ketemu dengan teman-teman di atletik, itu banyak sekali hal-hal yang kita dapat masukan peroleh dari teman-teman itu, sehingga kita bisa memiliki target ya, minimal lah kita bisa menyiapkan atletnya di nomor ini sehingga kita bisa meraih medali emas yang kita inginkan itu. Demikian Pak Doni. Oke, baik, kita ke Pak Sudiade kembali. Pak Sudi, soal nutrisi dan kalori, gimana pengaturannya Pak? Terima kasih Pak. Nah, di sini kembali ini adalah hal yang sangat klasik, masalah nutrisi. Nah, karena kami sendiri dari Pak Sudiade, kita tahan dulu. Nampaknya ada yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Dan silakan Pak Danen. Selamat pagi Bapak narasumber. Ini masalah sensitif Pak ya. Lalu dalam program ini rupanya bukan punya prestasi setempat yang dipakai Pak ya, barangkali Pak ya, karena yang pernah saya diberitahu oleh guru olahraga, memang atletik ini prestasinya sulit naik tapi sulit turun, sehingga dengan demikian kalau kita mau cari strategi, kalau di Bali kalau mungkin didengar, apalagi seperti tadi Pak bilang, katakan sering bertemu itu ya, katakanlah kalau dia punya kecepatan lari itu lari 100 meter, bisa katakanlah misalnya 10, lalu kita 13 atau 12, dan rupanya maaf saja Pak ya, walaupun juara di Buleleng, mikir-mikir ngirimnya itu kan gitu. Apa begitu yang dipakai, bisa Anda tahu ini? Jadi, apa asal pokoknya juara 1 di Buleleng kirim saja, apa begitu saya tidak tahu itu. Sebab yang saya tahu itu lari itu prestasi atletik pada umumnya apa lempar, apa lari, lompat itu sulit turun kecuali dia terganggu keseliu. Ya betul Pak. Sehingga apa ya
mengirim hasil itu apa juara di kabupaten, apa meneliti atau mengamati prestasi kecepatan apa lalu tingginya jauhnya gitu Pak. Nah, itu yang saya belum tahu, tidak tahu Pak ya. Kalau Pak apa kita berprestasi, saya kira itu. Jadi kalau kita dengar-dengar misalnya Pak Sarana Sembangli itu katakanlah 10 sampai 11 lalu kita 12, ya pikir-pikir ya kecuali Abdul Nasir, gitu. Kalau 13 ya sudah lah. Besok saja cari prestasi yang 1.500 gitu lah. Ya kedua tadi Bapak cerita ini klasik itu memang memang Pak ya, kita ada kalau katakan kurang biaya, tapi tidak selalu kan gitu Pak cerita Pak tadi. Adik-adik kita pergunakan pelajar dia mau bilang apa. Saya dulu Pak, waktu program di Singaraja itu Pak, anak saya baru magang basket itu Pak. Dicari oleh pelatihnya, Pak ini saya minta begini. Saya tentu berjuang biar anak saya juga mau gitu ya berjuang untuk meleleh. Cuma jangan sampai anak saya berhenti kerja ini. Waktu itu kerjaan jadi masalah Pak, baru magang. Iya betul. Pelatihnya bijaksana seperti Pak. Saya akan sepanjang waktunya itu tidak terganggu, saya akan kerja pakai. Nah itulah, jadi Bapak saya minta juga berpikir bijaksana. Saya bagaimana memang bangga dapat prestasi olahraga, tapi kalau tidak bangga punya prestasi kerja kan juga gimana ya? Hidup ini pada akhirnya juga kerja kan gitu. Nah itulah sehingga seperti Bapak tadi itu belajar, kemudian masuknya dari apa itu ke Bandung itu. Dari Tambakan. Iya, bertandakan masuknya ke Bandung itu petak itu memang permasalahan yang sulit diselesaikan ini. Tapi namun demikian Pak, ya selamat bekerja Pak. Saya pernah merasakan tapi kecil-kecilan Pak di SD. Dan selamat berjuang Pak. Mudah-mudahan kita bulan yang berhasil ya minimal 3 gitulah Pak ya. Selamat bekerja Pak. Terima kasih Pak Dane di Lingga. Di belakang Pak Dane di Lingga, mungkin masih ada yang ingin menyampaikan saran masukan pendapatnya. Kita bersama pengurus PASI Kabupaten Beliau, Bapak Nyoman Gegan Subakat, dan juga pelatih PASI Kabupaten Beliau, Bapak Putu Sudiade. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Maju. Selamat pagi, Pak Negara. Gimana kabarnya? Betul. Swastiastu. Aman, situasi terkendali. Yang damai dan sejahtera. Ini masalah PASI ya? Iya. Ini kalau bisa target perolehan medali untuk Buleleng di PON 2017 ini harus ditingkatkan dari 352 ya, berapa itu? Iya, 352 menjadi 564. Itu harus ditingkatkan, harus disiapkan, dipersiapkan sedini mungkin. Bagaimana atlet-atlet itu dibina prestasinya sesuai dengan apa yang menjadi moto daripada Olimpiade, apa itu istilahnya, makin kuat, makin cepat, makin tinggi, itu jadi pedoman dalam berolahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, diupayakan kalau seorang atlet itu kan perlu fisik, tenaga dan mental. Diharapkan supaya peningkatan gizinya itu, gizi konsumsi nutrisinya itu harus ditingkatkan. Berapa miligram, berapa gram dalam perhitungan sehari untuk meningkatkan dan mempertahankan daya tubuhnya itu. Sehingga atlet-atlet yang berlaga nanti, yang dipersiapkan dalam workshop nanti itu betul-betul stamina, mental dan fisiknya sudah ready. Ya. Itu. Nah selanjutnya ya perlu diadakan juga layout ke daerah-daerah lain untuk bisa mengukur dan menentukan sejauh mana kesiapan daripada atlet yang sudah dibina itu. Di samping itu juga disiplin latihan ini yang penting. Kadang-kadang kalau orang merasa berprestasi itu Pak, ya dengan mengalu sampai 42 kali jangan hal-hal yang demikian itu bisa terjadi. Harus dipacu itu waktu, disiplin dalam berlatih. Ya, bagaimana tentukan waktu, tempat, ya untuk berlatih itu supaya para atlet itu betul-betul ya mau membela daerahnya masing-masing. Selanjutnya
ini yang belum mendapat pekerjaan, ya diupayakanlah supaya mereka itu direkrut dan bisa dipekerjakan. Karena bagaimanapun juga itu adalah putra putri Bulelan yang terbaik yang bisa membanggakan prestasi Bulelan. Demikian Bung Major. Mudah-mudahan pasti ke depan lebih baik dari hari ini. Prestasi harus ditingkatkan, jangan dipertahankan, harus ditingkatkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Negara, Pak Nyuasri. Di belakang Pak Negara, Pak Nyuasri, mungkin masih ada yang ingin menyampaikan saran pendapat yang terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini, sehingga Pasi Buleleng bisa terlecut dan bisa mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-13 di Kabupaten Gianyar. Oke, tadi terputus Pak Sudiadi, atau satu penelpon lagi kita berikan kesempatan. Halo, selamat pagi. Halo. Yeah. Selamat pagi Pak Wira. Yeah, selamat pagi Pak Riba, silakan. Nah. Kamu kan isi juali. Bandingnya Bin, atlet istirahat. Pengalaman kan? Ini pernah atlet tenis kita yang bermain di Gianyar karena perbedaan di sana kan waktu dapat medali debut, soalnya semua bilang pengkhianat. Tidak ada salah juga yang bilang, karena mereka tidak tahu bahwa ketika atletnya perlu sesuatu nasi ya. Oh iya, orang ada dengan uang beli ya. Kurang mendapat perhatian. Tetap yang sangat dikatakan ada banyak. Ini yang berkompeten kita itu sing-singinnya Pak. Ayan aja ngomong dia berjanji sing tentang pembeda dengan dulu Pak Dera, ingat Pak Ketua DPR Pak ya. Ketika saya ngomong itu coba langsung lupakan diri saya kelaparan. Ya makanya gitu pejabat tapi udah mengerti Pak. Pengalaman saya Pak ya, panah bukan siapa-siapa. Yang jadi kalau panahnya punya ya oke lah berkhianat, tapi yang juga dia itu dapat makan di luar daerah Pak ya. Atau di langit di Karangasem punya dia. Jadi aneh dibangun Pak, sampai sekarang itu masih pegang ini kadang-kadang ya, maka nganter-nganter itu gitu aslinya. Cewek lagi gitu Pak. Itu yang pertama kali tahun-tahun 92 Pak, menghadap aja Pak terus namanya. Saya kata ini kembali sana ngetel yang ada Pak. Lokasi Bang dibela apa banyak ya. Mudah-mudahan. Tapi yang jelas Bapak dari Pasia. Iya. Busungkan dada semangat siap meraih nomor 3 minimal. Jangan putus dada Pak ya. Saya udah pengalaman sama ketemu di lapangan ada keren-keren gol Pak. Dijel aja. Oh ya. Iya. Mohon maaf pasti ada kurangnya. Terima kasih. Om Santi. Om Santi. Om 3 telepon sudah kita berikan kesempatan. Sekarang giliran narasumber kita untuk mengapresiasi. Mungkin tadi Pak Sudiadi terputus, tapi ada kaitannya dengan pertanyaan dari masalah Pak Negara soal nutrisi ya, nutrisi dan kalori. Silakan secara bergiliran Pak Geger dan Pak Sudiadi. Silakan Pak Geger. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah atensi, ini luar biasa sekali ini masukannya, kemudian saran dan kritiknya itu. Baik Pak Negara, ini yang tadi berkaitan dengan nutrisi, konsumsi nutrisi memang penting sekali atlet. Meskipun dalam pembinaan dari KONI kita tidak memberikan berupa asumsi makanan, tetapi kita sudah diberikan dana pembinaan untuk konsumsi dan transportasi. Ini yang memang sangat luar biasa, sehingga kami di Pemkab bisa memilih menu yang diinginkan, sehingga bisa kita menyusun menu yang memang mempunyai nutrisi yang baik untuk atlet-atlet kami, sehingga pada waktu latihan maupun mengikuti event tidak mengalami cedera ataupun dehidrasi. Kemudian daripada itu, selama ini kami dari Pemkab Pasi tetap menyiapkan program untuk memberikan nutrisi tambahan berupa vitamin yang memang sangat diperlukan dalam masa-masa persiapan, masa pembinaan maupun pada saat anak-anak kami berlatih atau berlomba di event-event yang lain. Ini memang sangat penting karena apa? Kalau kami tidak memberikan semacam nutrisi vitamin, ada beberapa memang makanan yang dikonsumsi itu memang sangat jauh kandungan nutrisinya, sehingga ini sangat perlu
kami berikan nutrisi, vitamin, makanan tambahan untuk anak-anak kami, sehingga kedepannya ada keinginan kami supaya anak-anak itu tidak cepat lelah, mengalami cedera maupun mengalami dehidrasi. Nah, itu yang untuk nutrisi. Mungkin Pak Putu bisa menambahkan untuk masalah makanan ini karena beliau langsung di lapangan. Terima kasih Pak Egan atas waktunya. Masalah nutrisi di sini, kalau dari uang pembinaan yang diberikan dari KONI, melalui Kepasi, itu diberikan kepada anak-anak kami itu sebenarnya sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup kalau pengelolaan dana itu anak-anak ini benar. Nah, sebenarnya di sana saya sudah sarankan pada saat yang menerima dana pembinaan, latihan, itu saya sarankan untuk beli vitamin, untuk beli susu. Tetapi kadang-kadang yang menyebabkan dana itu menjadi tidak pas pengelolaannya, anak-anak ini diberikan uang pembinaan, bukannya dibelikan susu atau makanan yang lain. Nah, malah dia beli yang lain-lain, karena masih di lapangan, uang masih dipegang, udah dia ngomong, ada mengentukin beli HP. Nah, ini yang kadang-kadang makanya masih di lapangan itu sudah sarankan jangan. Nah, itu harus apa yang kami kasih dari pembina itu harus kelola. Itu kamu diberikan dana pembinaan itu dimanfaatkan untuk tubuhmu sendiri. Bagaimana kamu untuk jadi hidup yang sehat, menjadi bugar, sehingga pada saat latihan fisik, tenaga itu tidak berkurang, sehingga prestasi kamu itu akan menjadi meningkat. Nah, kadang-kadang ini yang sering terjadi, mungkin bukan di atletik saja, mungkin pada atlet-atlet yang lain banyak terjadi seperti itu, Pak. Kenapa tidak langsung aja diberikan misalnya semacam vitamin dibagikan pada semua atlet ini? Oh, masalah vitamin tetap tadi, nutrisi sudah. Nah, itu kita tetap programkan itu. Dari sentralisasi DC itu sudah saya berikan vitamin itu, nutrisi tambahan untuk anak-anak. Cuman ini pengelolaan dana uang tunai yang kita berikan pada anak-anak ini kadang-kadang salah mengelola. Tidak terkontrol, Pak. Kita berikan uang, tadi beli bakso yang pedas gitu. Ini tidak terkontrol sehingga. Itu Saya lanjutkan untuk Pak Dane di Linggih. Terima kasih banyak Pak untuk masukannya. Prestasi Pak, kalau kita mengirim atlet tentu berdasarkan limit waktu. Yang layak, mana yang layak maupun yang tidak layak, itu harus kita pertimbangkan dengan baik Pak. Misalnya kalau kita ada kejuaraan di provinsi, ya tentu limit waktunya provinsi, artinya hasil juara yang di kabupaten itu mengarah pada hasil di provinsi gitu. Nah, kalau kita di Buleleng biasanya untuk porseni misalnya saja, limit waktunya tentu provinsi Bali. Mana yang layak itu diambil untuk direkrut sebagai untuk ajang untuk di tingkat yang lebih tinggi. Ya, kemarin kita hanya memasang target bagi yang sudah mencapai limit waktu nomor 3, ya jelas kita akan rekrut untuk dibina. Nah, ini masih dalam pembinaan sebagai atlet bayangan. Kalau prestasinya terus meningkat, ya luar biasa lah. Artinya sehingga kita tidak sembarangan mengambil atlet itu. Asal berjuara satu ya cuma gitu. Ini juga berkaitan dengan faktor biaya, juga faktor jatah kita di masing-masing pengkap gitu. Kalau kita ngambil nomor kita banyak, misalnya di atletik ada sekitar 30 nomor, itu berarti sekitar 60 orang, tetapi tidak semua juara yang bisa kita ambil, tetapi ya tetap berdasarkan limit waktu yang sudah kita persyaratkan gitu. Sehingga anak-anak yang memang lolos itu yang sudah limit waktunya bagus, tentu kita akan bina, kita akan ambil, dan kita akan seleksi untuk menjadi atlet yang definitif. Kemudian Pak Danu untuk masalah biaya, ini sih klasik memang. Tetapi terus terang aja saya di Pemkab pasti terus terang aja terima kasih sekali kepada Pemkab Buleleng melalui KONI. Biaya dana pembinaan yang diberikan sudah semakin meningkat. Ya, kita bisa kelola dengan baik untuk meningkatkan prestasi atlet kita untuk menuju Porprov yang akan datang ini. Ini luar biasa, sudah tidak ada masalah lagi sebenarnya masalah biaya. Jadi bukan masalah klasik lagi, karena dari program kerja yang kita kirim itu memang hampir 90% sudah hampir terpenuhi Pak. Hampir biaya itu, termasuk membelikan alat-alat sarana prasarana, termasuk membelikan sepatu spike. Dana ini juga kita sudah bisa Pak, ya? Sudah bisa itu luar biasa ini. Semuanya sudah bisa kita
sudah memenuhi apa yang kita inginkan. Kemudian Ada harapan kalau mengajak atlet jangan sampai berhenti kerja. ya itu ini yang menjadi Pak Ribo kemarin ini yang hijrah ini. Yang hijrah ini ya terus terang aja yang selaku Pemkab pasti keinginannya kan seperti itu. Kita punya atlet di Buleleng karena masalah pekerjaan, masalah isi perut, makan dan sebagainya sampai hijrah ke kabupaten lain, sehingga dibilang, nah pas di sana ada lomba event kita ketemu dengan atlet dari Buleleng yang membela daerah lain menjadi juara, ya menjadi pengkhianat jadinya. Keinginannya ke depan yang di Pemkab Pasi mempunyai atlet yang berprestasi, mohon diberikan rekomendasi lah, sehingga anak-anak kami bisa memiliki pekerjaan yang layak lah, baik dimanapun di dinas apapun nanti. Yang penting setelah anak-anak berprestasi berikan kesempatan untuk menjadi pegawai gitu misalnya, menjadi apalah, yang penting mempunyai pekerjaan yang layak ya. Yang minta dari KONI sendiri bisa memfasilitasi ini dan kemudian memberikan rekomendasi kepada anak-anak kami. Lanjut dari Pak Negari Niki di Banyuasri. Untuk tryout Pak, luar biasa ini kita sudah tetap mengadakan tryout. Nanti yang punya rencana untuk tryout nanti yang terakhir nanti kegiatannya tryoutnya di samping untuk pengenalan lapangan juga untuk pengenalan tempat situasi dan kondisi, juga kita akan mengadakan tryout kegiatannya nanti. Di samping itu juga untuk sebelum ini kita akan mengadakan tryout di event-event lomba yang memang akan diselenggarakan oleh teman-teman kita di kabupaten-kabupaten ini atau dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan event kegiatan ini. Tryout tetap Pak, sehingga perlu untuk sebagai uji sejauh mana kita sudah membina atlet itu gitu. Disiplin latihan ini Pak Negari luar biasa harusnya Pak. Di atletik apalagi gitu. Latihan memang betul-betul disiplin gitu. Kalau kita tidak disiplin di atletik, ya itu yang disampaikan oleh Pak Putu, cedera ini. Apalagi sampai tidak datang latihan tiga kali berturut-turut, ya sudah mulai nol lagi ini. tidak bisa dipertahankan ini. Demikian dari saya, mungkin Pak Putu bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak Eka, dan terima kasih atas masukan dari Pak Negara untuk melaksanakan tryout. Dan kami dari Pasi juga melaksanakan tryout itu bukan dalam ajang lomba di masing-masing kabupaten, tetapi kami melakukan tryout latihan seperti misalnya di Bedugul untuk melihat kondisi, karena seperti kemarin Porprov di Bangli itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Nah, sehingga kami mengadakan tryoutnya sampai Bedugul, Git-Git itu sudah terbiasa kami lakukan dengan anak-anak kami, dan dana itu kami ambil dari dana pembinaan Pasi. Nah, untuk persiapan selanjutnya, kami di Buleleng sudah tetap melaksanakan latihan secara rutin, namun latihannya pun tidak mentok di Stadion Mayor Metra. Terkadang kami latihannya ke pantai. Untuk latihan-latihan kecil itu tetap kami lakukan pada saat latihan dengan anak-anak, dengan pelatih-pelatih semuanya. Ya, demikian Pak, terima kasih Pak. Baik, mudah-mudahan target 5 emas, 6 perak dan 4 perunggu bisa diraih dalam Pekan Olahraga Provinsi Bali 13 nanti di Kabupaten Gianyar. Oke, 1 jam kita sudah ngobrol dan juga sudah berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran masukan pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Silakan closing statementnya Pak. Terima kasih Pak Wirat. Yang pertama yang mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Bung Wirat Maci ini Guntur. Ini luar biasa memberikan kesempatan kami untuk sosialisasi maupun memberikan semacam apalah pengenalan kepada kami masyarakat Lamai tentang kegiatan kami di Pemkab Pasi Buleleng yang memang sudah terus berjalan tanpa ada hambatan maupun tanpa ada kendala-kendala. Mudah-mudahan ke depan Pemkab Pasi Buleleng bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada KONI Kabupaten Buleleng, kepada Buleleng khususnya, sehingga di sana kita bisa memberikan arti dari sebuah pembinaan maupun dana yang diberikan dari KONI. Terima kasih banyak kepada pendengar sekalian semuanya atas atensi masukan. Semoga dengan dukungan Bapak semuanya kami bisa melangkah ke depan lebih baik lagi. Terima kasih banyak.
Sekali lagi Cempur. Terima kasih Pak Giga Subaka dan juga Pak Putu Sudiadik sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur. Demikian halnya dengan Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan terima kasih. Waktu saya kembalikan pada rekan-rekan. Silakan.